berbicara tentang hidup yang bersemangat di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adakah semangat kita sudah hilang hari-hari ini? Tapi hari ini kita percaya kita akan punya semangat lagi ketika minimal, next, bahwa ada 3 hal penting yang kita akan bahas hari ini untuk bisa hidup bersemangat di dalam dunia ini, saudara. Saya percaya tanpa semangat kita menjadi pribadi yang tidak bergairah, saudara. Nah, minimal ada 3 yang kita akan bahas hari ini untuk kita punya semangat hidup, semangat juang. Yaitu yang pertama identity, yang kedua meaning, yang ketiga yaitu purpose. Jadi ada identity atau identitas, yang kedua adalah meaning atau arti hidup, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada purpose, atau purpose itu artinya tujuan hidup. Ya, minimal kita 3 hal ini, saudara. Nah, coba kita lihat lagi next. Ketika kita kehilangan identity, meaning, kemudian juga purpose, maka kita menjadi pribadi yang tanpa arah. Saudara bisa lihat gambar itu. Kalau dia suami istri, mereka sudah nggak punya pendirian gitu. Gambarnya gitu tuh, saling berlawanan arah. Karena mereka udah nggak punya apa? Identity. Mereka nggak punya apa? Meaning. Mereka juga nggak punya purpose. Ya, saudaraku yang terkasih, ibarat orang yang tadi tuh, dia punya, lihat ada 3 panah. Dia bingung, dia mau kemana ini hidupnya ini. Hidup menjadi tanpa arah, saudara, tanpa 3 hal ini. Tanpa identitas, tanpa arti hidup, tanpa tujuan hidup. Kita akan menjadi orang yang hidup tuh gak punya arah. Gak tahu mau kemana. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat next. Tanpa identity, meaning, dan purpose, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bersemangat. Ya. Menjadi apa? Pribadi yang malas. Pribadi yang putus asa. Saya lihat dia lagi kerja. Di depannya ada laptop, tapi dia menyandarkan bahunya di meja karena dia merasa ya hidup ini nggak ada tujuan, hidup ini nggak ada artinya, hidup ini nggak ada, dia nggak ngerti siapa dia gitu, siapa dia, tujuannya apa gitu. Saya ini dilahirin untuk apa sebenarnya, ya kan? Coba lihat, next. Yang ketiga, kalau kita nggak punya identity, meaning, dan purpose, maka kita akan menjadi pribadi yang stres. Ya, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, pribadi yang stres. Aduh, saya nggak tahu. Saya mau jadi apa? Kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Waktu kecil dia bilang, saya pokoknya kalau sudah besar saya jadi pilot. Kalau saya besar saya mau jadi dokter. Kalau saya sudah besar saya akan jadi polisi. Kalau saya sudah besar saya jadi tentara. Tapi waktu dia sudah mulai dewasa dan mengerti apa yang harus dilakukan, dia nggak punya 3 hal ini, maka dia menjadi pribadi yang stres. Dia nggak tahu identitasnya siapa. Dia ini siapa? Siapa saya ini? Siapa? Kenapa saya ada di dalam dunia ini? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Ya. Kemudian apa arti hidup saya? Apa artinya hidup saya? Kemudian juga dia berpikir tujuannya saya ini kemana? Hidup saya ini mau kemana gitu. Maka kalau orang nggak ngerti 3 hal ini, dipastikan Bapak Ibu Saudara,
dia akan menjadi pribadi yang stres, pribadi yang malas, pribadi yang tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Ya, kita menjadi pribadi yang ya, tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup. Ya, hidup segan, mati pun tidak ini ya. Jadi hidup begitu penuh dengan stres, depresi. Pak Pendeta yang kurang mungkin belum gila aja saya ini. Haleluya. Kenapa itu terjadi? Karena 3 hal ini dia nggak punya. Tapi hari ini saya rindu semua kita harus belajar ini. Supaya kita punya yang namanya identitas siapa saya. Kemudian apa artinya saya. Dan kemana hidup saya ini ke depan. Oke? Siap? Oke, kita lihat. Next. Ini dia. Yang pertama waktu kita belajar identiti kita, siapa identitas kita, saudara sama-sama bilang dengan saya, Imago Dei. Sama-sama bilang, Imago Dei. Sama-sama bilang. Oke, semangat. 1, 2, 3. Imago Dei. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Imago Dei. Saudara tahu nggak? Waktu kita bilang Imago Dei itu artinya kita dicipta serupa dan segambar dengan Bapa. Amin. Jadi bilang saudara, kalau saudara lagi bercermin, mau sisir rambut, mau pasang bulu mata, ya, atau mau pasang bedak, atau mau apa saja, mau rapikan pakaian, lihat cermin, bilang sama cermin, Imago Dei. Amin. Apapun suku kita, dari manapun ras kita, kita Imago Dei. Amin. Sama-sama bilang, semangat. Saya Imago Dei. Ya, Imago Dei itu artinya saya serupa dengan Yesus. Saya serupa dengan Allah yang ciptakan saya. Imago Dei. Ya. Jadi saudara apapun, kalau kita lihat cermin, saudara lagi selfie, cepret. Tolong fotoin saya dulu dong. Bilang Imago Dei. Haleluya. Jadi sebentar story-nya Imago Dei, habis selfie di gereja. Amin. Iya saudara, Imago Dei harus ngerti siapa kita. Ya, kalau ditanya siapa kita, saya Imago Dei, serupa dan segambar dengan Yesus. Oke, kita lihat. Next. Kejadian 1 ayat 27 berkata demikian, saya bacakan saja. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata ya, kita diciptakan sama dengan mukanya Tuhan. Serupa dengan gambarnya Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah dalam kemuliaannya, kita serupa. Ya, kita punya jari 5, Tuhan Allah juga punya 5 jari. Karena serupa dan segambar dengan dia. Punya mata 2 dan punya hidung. Ya, punya mulut juga. Jadi kita diciptakan, didesain oleh Tuhan. Dari Adam leluhur nenek moyang kita, maka dia melahirkan, ya dari Adam turun melahirkan Kain, Habel. Kain meninggal, Habel dibunuh, kemudian Abraham melahirkan kembali, ya Set, kemudian melahirkan lagi Sem, Ham dan Yafet. Nah, Sem, Ham, dan Yafet. Yafet itu ada 3 keturunan Adam yang menjadi, suku besar di dunia.
Ya, menurut referensi dan sejarah, keturunan Adam itu saudara, maka yang lahir ya dari Sem itu orang-orang Asia. Yang lahir dari keturunan Yafet itu yang lahir dengan postur ya seperti orang-orang Eropa itu. Mukanya agak memanjang, saudara. Tinggi-tinggi perawakannya. Dan dari keturunan Ham, maka itulah yang lahir ya dari semua suku, termasuk kita di Papua juga ya, Melannesia. Ya. Suku kulit hitam. Jadi saudara, inilah generasi. Saudara kalau baca literatur dari buku-buku sejarah, ya, orang-orang keturunan Asia yang Cina, ya, kemudian daerah-daerah itu semua sampai ke Mongolia, itu semua keturunan Sem. Yafet itu keturunan orang-orang Eropa, dan keturunan untuk kulit hitam itu semua adalah Ham, saudara, dari keturunan Ham. Jadi percaya saya bilang bahwa kita diciptakan dari sebuah keturunan yang sama. Kalau saudara buka DNA, cek DNA, maka akan kelihatan juga dari pohon DNA, maka saudara dan saya dari satu keturunan yang sama. Ya, sekali lagi, kita semua dari suku-suku bangsa, entah itu mau kulitnya yang kuning langsat, kulit putih seperti keturunan Yafet, bahkan kulit hitam. Semua kalau ditarik DNA-nya, dicek, ya pergi ke lab DNA, kita akan mengetahui dari mana akar hidup kita ini. Dari DNA akan diketemukan bahwa setiap kita dari satu keturunan yang sama. Ya, maka dari itu saudaraku yang terkasih harus punya sebuah keyakinan dalam hati kita, kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi itu penting saudara memahami sebuah sejarah dan juga bagaimana keturunan Adam dan Hawa ini dia terpencar ke seluruh dunia dan menjadi bangsa-bangsa dan suku besar bangsa-bangsa. Oke, kita lihat lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa identitas kita? Siapa saya? Siapa kita semua? Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi itu saudara, kita ini udah ditebus oleh Allah dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita ini adalah warga kerajaan sorga, itu identitas kita. Galatia 3 ayat 27 sampai 28, karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Wow, jadi setelah kita percaya kepada Kristus, kita mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Oke, next kita lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat yang ke-12, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Efesus pasal 1 ayat 5 lagi, dalam kasih ia telah menemukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi ya kepada dosa. Coba kita lihat next. Jadi ayat-ayat 6 ayat di atas tadi saya bisa simpulkan yaitu bahwa yang pertama kita adalah orang berdosa telah diampuni Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua ayat di atas tadi berkata apa?
Kita telah diadopsi jadi anak-anak Allah. Diadopsi. Diambil. Dijadikan anak. Ya, diangkat jadi anak. Ya, diadopsi. Kalau kita kan banyak saudara di di daerah Indonesia ini, kalau angkat anak kan tidak pakai adopsi. Maka apa yang terjadi? Ya ada sebuah kerugian tidak mengadopsi anak, cuman angkat anak. Kerugiannya adalah begitu orang tua dua-dua itu meninggal, maka anak sah akan menuntut haknya dan anak yang diangkat anak adopsi tidak dapat warisannya. Begitu ya, paham ya? Sedangkan di luar negeri boleh angkat anak tapi harus didata dan dilegalisasi dengan apa? Surat-surat keputusan, bahkan keputusan pengadilan bahwa dia telah diadopsi sah. Supaya dengar, tujuannya apa? Kenapa kata adopsi ini penting? Karena ketika dia sudah disahkan secara pengadilan, angkat anak ini diadopsi secara resmi, negara mencatat, maka kalau dua orang tua tadi, baik itu bapak dan ibunya yang mengangkat itu meninggal dan dia punya anak lain lagi, maka yang terjadi ketika ada harta warisan, anak diadopsi akan dengan yakin berkata, saya punya surat pengadilan adopsi saya, sehingga saya juga punya hak yang sama dengan anak-anak yang lahir secara darah dari kedua orang tua yang meninggal. Maksud saya jelaskan ini adalah untuk mengingatkan kita tuh seperti itu saudara. Waktu Tuhan adopsi kita, kamu adalah anak-anakku maksudnya. Ya, artinya kita bukan hanya diangkat anak begitu saja, nggak ada jaminan, nggak. Kita diangkat anak dan dilegalisasi oleh Bapa di sorga dengan keputusan sorgawi. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dan oleh anak domba Allah kita akan diakui. Sehingga apa yang terjadi? Kita anak-anak Allah. Amin. Jadi kita bukan ilegal. Jadi waktu kita dapat identiti kita bahwa saya adalah anak Allah, kita punya legalisasinya. Bahwa Yesus berkata, namamu terdaftar di sorga. Jadi kita bukan lagi hamba, melainkan orang terhormat menurut Alkitab. Jadi kalau kita mengerti betul ini saudara, kita akan berkata seperti Rasul Paulus. Oke, next kita lihat ayat bacaan kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, maka mereka akan melihat dari perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi saudara, waktu kita tahu identitas kita, saya anak sorga, ya, saya anak Allah, saya diadopsi, saya punya hak yang sama, gitu. Saya pewaris kerajaan sorga, saya punya dokumen pasti, dan dokumen itu tertulis dengan tinta darah Yesus. Maka yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita tahu identitas kita. Dan Paulus bilang, kamu bekerja sehingga orang boleh hujat kamu orang durjana. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada waktunya. Jadi pentingnya Bapak Ibu Saudara, apapun orang bilang, kau tidak layak, kau bicara banyak saja, biar sudah. Kita dihina, kita direndahkan, kita tidak dianggap, ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saya anak raja. Ya, coba bilang dengan semangat, saya anak raja. Ya toh, kita dihina, direndahkan, dijelekkan,
Dibilang kau tidak laku, ya kan? Maaf kata, kadang-kadang orang kalau hina kan bilang kau kaskaduk biar sudah. Saya kaskaduk tapi saya anak Tuhan Yesus. Amin. Boleh orang bilang kau kaskaduk, saya kaskaduk tak apa. Tapi saya anak raja. Haleluya. Amin. Imago Dei. Jadi nanti sekali lagi, apapun kalau kau lihat dirimu dalam cermin, dirimu dalam selfie-mu, katakan saya Imago Dei. Amin. Saya dicipta serupa dan segambar dengan Allah yang menciptakan saya. Yang kedua, kalau sudah kita punya, yang pertama identitas kita jelas. Ya, kita adalah anak-anak kerajaan, anak Yesus. Yang kedua, kita harus punya yang namanya meaning. Apa itu meaning? Arti hidup. Kalau kita nggak punya meaning, nggak punya arti hidup, kan banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap hidupnya sudah nggak berarti lagi. Ya, pendeta, suami saya sudah tidak anggap saya lagi. Saya sudah nggak berarti buat hidupnya. Apa yang dipikir? Pasti bunuh diri. Demikian juga seorang anak. Kenapa dia tidak pernah bisa maju-maju? Karena dia selalu berpikir saya nggak punya arti di keluarga. Setiap kali saya mau bicara sepatah kata sudah dibantah saya pun bapak. Sudah dibantah saya pun mama. Sehingga seolah-olah saya nggak ada harganya. Untuk apa saya dilahirkan ke dalam dunia ini? Orang kalau nggak berarti saudara, banyak orang akan bunuh diri. Hanya karena apa? Karena tidak lagi dianggap berarti. Jadi banyak orang hari-hari ini kehilangan arti hidup. Ya, coba. Saya tanya, ibu-ibu ini, kalau saudara tidak dianggap lagi dalam hidupmu oleh pasanganmu, ya, bahkan mungkin yang belum nikah, saya mau tanya, kalau engkau sudah tidak lagi dianggap oleh kekasihmu, maka apa yang kau pilih? Sepertinya saya mau akhiri hidup saja pendeta. Iya kan, gitu kan? Karena arti hidup itu penting, saudara. Menjadi berarti di suatu tempat itu penting. Ya, saudara, itulah pekerjaan iblis. Dia mendakwa kita siang dan malam. Dia menuduh kita, kamu gak berarti, kamu gak berharga, kamu gak layak, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak punya masa depan. Itu pekerjaan iblis. Iblis selalu mendakwa saudara dan saya. Menganggap kita gak berarti. Tapi mari kita dengar apa kata Yesus buat hidup kita. Ya, kita lihat dulu sebelumnya. Nah, seringkali kita akan berpendapat seperti ini. Seringkali kita berpendapat seperti ini. Ini pendapat yang nggak boleh menurut Alkitab. Karena kita merasa kita angkuh gitu dengan hidup kita. Coba kita baca. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 saya bacakan saja. Ini adalah orang yang menyombongkan diri. Tuhan tegur ya, kita lihat. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya ini yang seharusnya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kencongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi Tuhan bilang hidup kita di luar Tuhan, maka hidup kita nggak ada arti. Hidup kita seperti uap kalau di luar Tuhan. Ya, Tuhan bilang ayat ini maknanya gini. Kalau kamu memegahkan diri, kamu di luar Tuhan,
kamu berbangga diri dengan kehebatan, kekuatan, kekayaanmu, maka arti hidupmu itu seperti uap. Tapi apakah arti hidup bagi orang percaya? Next kita lihat. Saya bacakan, ini arti hidup kita. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku bahwa aku akan tinggal, ya, dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Ini nih. Kita lihat next. Apa meaning, apa arti hidup menurut Rasul Paulus? Ya, next. Yaitu yang pertama Paulus bilang bahwa hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup adalah Kristus? Artinya hidup itu sepenuhnya dituntun sama Tuhan gitu. Jangan dituntun oleh maunya kita, tapi harus dituntun sama Tuhan. Kemudian yang kedua Paulus maksudnya apa? Dia hidup untuk memberi buah. Dia bekerja dan menghasilkan. Itu makna hidupnya. Aku mau jadi berkat. Hidupku harus memberkati orang lain. Menolong orang lain. Kemudian yang ketiga Paulus juga bilang dalam ayat tadi. Bahwa dia ingin dalam kehidupannya memberi kemajuan dan sukacita bagi jemaat. Jadi dia membawa dampak. Dia membawa orang lain itu makin maju. Tadinya dia lihat orang ini gak bisa apa-apa. Dia berikan talentanya, dia ajarin kemampuannya. Sehingga orang tadi bisa menggunakan talenta itu untuk jadi berkat, saudara. Kemudian apa lagi? Kemegahan jemaat dalam makin bertambah. Jadi saudara, supaya Paulus tuh inginnya, supaya jemaat tuh makin semangat mencari Tuhan dengan kehidupannya. Itu makna arti hidupnya Rasul Paulus. Ya, jadi saudara kita harus ngerti ya, untuk apa sih saya lahir ini? Saya percaya nggak mungkin Tuhan ciptakan kita, diizinkan kita hidup. Tidak mungkin kalau kita diizinkan hidup kita tuh nggak ada gunanya, nggak mungkin. Orang boleh bilang kau itu sampah ya boleh, orang mau bilang hina kita ini sampah, nggak ada arti, ya. Tapi saya mau bilang, tidak mungkin seseorang lahir di dalam dunia ini tanpa arti. Ya, tanpa arti. Pasti ada artinya. Kenapa saya hidup, saudara? Kenapa saya ada di dunia ini? Nggak mungkin. Karena sebab begini, saudara. Sebab begini, saudara harus mengerti ya. Ada banyak orang mengandung dan tiba-tiba anaknya meninggal. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak kasih dia kesempatan untuk berkarya di dalam dunia ini. Macam-macam meninggalnya setelah sudah lahir, hitungan berapa hari lalu meninggal. Ada juga yang lahir beberapa bulan lalu meninggal. Tapi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih hidup, ya, sampai hari ini masih hidup, berarti bagi Tuhan, saudara dan saya itu punya arti di dalam dunia ini, ya. Karena kalau sudah nggak berarti kan pasti mati, ya. Malaikat maut datang, selesai, yuk pulang. Selesai, saudara. Tapi kalau sampai hari ini masih hidup dan belum mati-mati juga,
Sekali lagi saya mau bilang, kita ini berarti. Ya, gitu. Meskipun ada orang yang mendoakan kita, kapan dia mati? Saudara, bener loh saudara. Ternyata ada orang juga mendoakan orang itu mati, saudara. Dunia ini memang jahat ya. Ada saudara. Tapi biarin. Selama bagi Tuhan kita masih punya arti. Gak mungkin mati. Mau dikutuk-kutukin juga gak akan mati. Percaya saya bilang. Karena Tuhan tidak peduli doa orang jahat. Tuhan hanya peduli dengan saudara yang berarti bagi dunia ini. Engkau tuh punya arti, saudara. Ya. Apapun di dalam dunia ini punya arti. Ya. Saudara tahu nggak kenapa ada serangga? Ya. Coba saudara saya mau tanya, kenapa ada serangga? Serangga itu termasuk kupu-kupu, lebah, apa lagi? Ya, seperti ya lalat, apalagi pokoknya segala banyak ya, nyamuk ya. Kenapa ada apa itu? Kalau kita kan berpikir bahwa kenapa Tuhan mesti ciptakan barang-barang yang serangga-serangga ini mengganggu sekali, semprot. Saudara tahu nggak? Kalau serangga di dunia ini dihilangkan, ya, dibasmi oleh manusia. Semua serangga, yang namanya segala jenis serangga itu dimusnahkan dari dunia ini. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, setelah dimusnahkan ya, hitungan setelah dimusnahkan. Tidak akan bisa hidup manusia bertahan di muka bumi ini. Lebih dari 1 bulan. Itu menurut riset. Ya. Maaf kalau saya salah, tapi saya pernah baca. Manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup kalau sampai serangga-serangga ini dilenyapkan dari dunia. Sebab ada rantai makanan. Sebab serangga-serangga ini ternyata berfungsi untuk penyerbukan tanaman. Maka semua tanaman di muka bumi akan mati habis. Tidak ada yang berbuah. Maka apa yang terjadi, saudara? Dipastikan manusia akan mengalami kelaparan hebat dan mati. Punah manusia, bukan mati lagi. Punah manusia di muka bumi ini kalau sampai serangga hilang. Makanya saudara coba lihat. Ketika para ilmuwan menghitung serangga-serangga yang mulai mati di dalam dunia ini, mulai hilang. Ya, seperti kunang-kunang mulai hilang dari alam. Sudah mulai sedikit, mereka sudah menghitung, berarti manusia ini tidak lama lagi punah. Beberapa puluh tahun lagi sudah habis gitu. Itu karena mereka berpikir secara realita, saudara. Itu baru saudara, baru serangga dan segala macam. Demikian juga saudara dan saya. Dalam sebuah keluarga, kalau sampai kita nggak ada, pasti kan lagi sulit kan, saudara? Ya kan? Betul nggak? Aduh, tadinya ada anak itu tuh, tapi karena dia ada pergi kuliah, pasti rasa ada yang susah, arti hidup jadi berkurang gitu, karena nggak adanya dia itu. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau bilang, seburuk-buruk, sejelek-jeleknya saudara dan saya, kalau sampai masih hidup hari ini, engkau berarti. Engkau berarti. Engkau tuh punya arti, saudara. Saudara dan saya tuh punya arti di dalam dunia ini. Ya. Contoh saja, saudara. Dulu mungkin kita punya orang tua ada gitu ya. Orang tua, laki, perempuan,
orang tua, bapak, ibu ada. Tiba-tiba misalnya, bapak sudah tidak ada, dipanggil pulang. Sudah coba lihat, ada yang kurang. Pasti kita bilang, coba dulu masih ada bapak. Mana berani? Gitu, ya kan? Pasti gitu saudara. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini pasti punya arti. Ketika dia sudah nggak ada, kita kehilangan saudara. Ya kan? Kita kehilangan, kita kayak ibarat mulai baru. Seperti memulai baru. Jadi saudara sekali lagi, seisi keluarga kita itu punya arti. Saudara ada di dalam dunia ini punya arti. Nggak usah jauh-jauh, kalau di dalam kantor saja. Ada orang yang paling hebat di situ. Tiba-tiba dia nggak masuk kantor. Stres. Satu ruangan stres. Percaya saya bilang. Gara-gara orang itu. Makanya sekali lagi hidup kita itu saudara berarti. Ya, berarti. Betul nggak saudara? Hidup kita berarti. Berarti. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa untuk apa saya hidup dalam dunia ini. Jangan. Itu perkataan setan. Sama-sama bilang dengan saya, hidup saya berarti. Ya, bilang saudara. Sebab kalau enggak kita stres nanti. Kita ini berarti loh. Apapun keburukan, kejelekan kita. Kita bukan sampah. Kita berarti. Saya mau bilang, sampah saja ada harganya. Ya kan? Saudara coba nonton Instagram atau Facebook. Ada bule sampah namanya. Dia bikin namanya itu bule sampah. Dia produksi apa? Meja-meja bagus. Dari sampah plastik yang dia pungut dari pinggir laut. Dari selokan, dari got. Dicuci sama si bule ini. Dipotong-potong, dicacah, di blender. Lalu dijadikan apa? Dijadikan meja. Dia oven. Pakai oven-ovenan besar itu. Di oven. Jadi meja. Wih saudara. Sekali lagi saya mau bilang. Orang boleh bilang kita sampah. Nggak ada artinya. Tapi sekali lagi bilang. Sampah pun bisa jadi barang berharga. Amin. Di tangan siapa dulu? Tangan Yesus yang bisa mengubahnya. Jadi sekali lagi semua punya arti. Hidupmu dan hidupku bukan sampah. Hidupmu dan hidupku punya arti. Ya. Orang boleh bilang kita kaskadok nggak apa. Tapi kaskadok yang jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Oke, dan next kita lihat. Kita kalau sudah punya identity, kita udah punya meaning, ya, kita juga harus punya purpose. Purpose ini artinya tujuan. Kita harus punya tujuan. Seperti ini nih, orang yang sedang memanah. Dia kan nggak manah angin, saudara. Dia nggak manah sembarangan. Dia harus punya sasaran. Hidup tuh harus punya sasaran, saudara. Setiap manusia ada tujuan mengapa dia dilahirkan. Kita harus punya tujuan. Ya, saya percaya baik identity, meaning akan membuat kita punya purpose. Ya, purpose akan membawa kita kepada target tujuan. Oke, kita lihat next. Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, Yohanes 18 ayat 37. Saya bacakan tujuan Yesus. Yohanes 18 ayat 37 berkata demikian, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan kasih tahu, dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus semua manusia.
Jadi Yesus mengajarkan bahwa hidup kita ini punya tujuan. Dia datang juga punya tujuan. Supaya saudara dan saya selamat di dalam penebusannya. Yang kedua, Musa juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan berkata, Musa, aku melihat kesengsaraan umatku Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Pergilah, aku mengutus kamu untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke tempat di mana ada susu dan madu. Ada tujuan. Hidup tuh ada target, sudah tujuan. Oke, lihat lagi next. Paulus juga punya tujuan. Apa tujuan Paulus dalam Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Paulus bilang apa? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tuhan bilang gini sama Paulus, ini kan mereka lagi di kapal. Ya, waktu mereka lagi di kapal menuju Roma, kapal itu diombang-ambingkan hampir mau pecah. Semua sudah buang apa? Buang material yang ada di kapal itu supaya ringan. Dibuang bahan makanan, semua dibuang, pakaian dibuang. Jadi mereka tinggal baju di badan, kapal jadi ringan. Itu pun mereka putus asa, mati kita tenggelam. Zaman dulu kapalnya kecil dari kayu. Tidak ada penyelamat yang lain. Lalu apa yang terjadi saudara? Paulus bermimpi. Malaikat bilang, Paulus, karena kamu seisi kapal ini selamat, karena engkau harus menghadap kaisar. Saudara, tujuannya Paulus, Tuhan bilang, kamu harus ketemu kaisar. Kamu beritakan Injil di Roma. Ya, makanya jangan heran, Roma menjadi pusat ya kekristenan berabad-abad lamanya. Dimulai dengan sebuah buah sulung. Paulus bicara kepada kaisar. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selama belum ketemu kaisar, kau tidak akan mati, Paulus. Saudara, orang kalau punya tujuan hidup, dia gak akan takut mati. Karena dia tahu ada targetnya. Gak mungkin saya mati sebelumnya. Karena saya punya target, inilah target yang Tuhan kerjakan. Saya juga yakin dan percaya saudara, saya belum berakhir di dunia ini sampai 3.000 jemaat kita. Amin. Ya betul, Tuhan kan bilang dari awal bangun gereja, Tuhan bilang jemaat gereja SICC suatu hari kelak akan mencapai 3.000. Dan saya yakin dan percaya, walaupun terlihat aneh, tapi Tuhan sedang menggenapinya. Jadi ada tujuan, hidup tuh ada tujuan, ada sasaran, ada target. Belum tercapai pun tetap percaya, sebab Allah tidak mungkin salah dalam berkata-kata. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus punya sebuah tujuan dalam hidup ini. Kita harus punya sasaran dalam hidup ini. Kemana kita akan melangkah? Yeremia juga bilang, Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita itu lahir ke dalam dunia, kita masih di kandungan ibu, mama kita. Tuhan tuh udah tahu, udah kenal kita. Kita mau jadi apa, mau jadi siapa, dia tahu. Karena Tuhan yang tahu hidup kita nanti kemana dan jadi apa, datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Nah banyak orang Kristen itu,
datang ke Tuhan untuk Tuhan setujui doa saya. Ya kan? Tapi dia nggak datang sama Tuhan untuk Tuhan saya ini mau kemana gitu. Ya kan? Sehingga kalau kita tahu petunjuk Tuhan yang dari Tuhan, bukan kita menyetujui maksud dan tujuan kita, sehingga kalau tujuan dan maksud kita yang kita bawa itu nggak jadi, kita udah tahu tujuan Tuhan atas hidup kita, maka ketika apa yang kita minta dan doakan untuk tujuan kita nggak terjawab, maka saudara kita nggak kecewa sama Tuhan. Ya, jadi banyak orang saudara kecewa sama Tuhan itu karena dia selalu ya meminta agar Tuhan menjawab tujuannya dia, bukan tujuan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penting buat kita sekalian tentang apa? Tentang kehidupan yang memahami bahwa hidup ini harus hidup ini harus mengenal kemana kita nanti. Ya, coba kita lihat, next. Ada tujuan utama kita. Dalam kitab Wahyu pasal 2 itu kita bisa lihat ada 7 jemaat ya. Alkitab bilang ada 7 jemaat. 7 jemaat itu saudaraku yang terkasih disampaikan bahwa pesan Tuhan kepada ketujuh malaikat jemaat, barang siapa menang akan kududukan dia menjadi soko guru di sorga, kata Tuhan. Barang siapa menang akan kuberi mahkota kehidupan, barang siapa menang kuberikan mana yang tersembunyi. Barang siapa menang. Saudara tahu apa artinya? Tujuan hidup kita secara umum adalah masuk sorga. Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan. Amin. Ya kan? Haleluya. Semua kita kalau ditanya pasti mau masuk sorga. Karena tujuan kita tuh jelas saudara. Tuhan membawa kita ada di dalam dunia ini. Tujuan paling akhir dari hidup manusia adalah masuk sorga. Nggak ada yang lain. Ya, sangat rugi kalau kita nggak masuk sorga. Sampai-sampai begitu banyaknya film yang paling laris akhir-akhir ini apa? Siksa kubur. Haleluya. Sampai saya mau nonton ini nanti saudara. Betul. Karena rame katanya saudara ya. Kita lihat bagaimana orang mati gitu ya. Ternyata mati itu ada teriak-teriak direkam. Nah ini saya mau juga coba lihat gitu. Oke, baik. Oke, next kita lihat yang terakhir. Penutup. Ketika kita telah memiliki identity, meaning, purpose, maka dapat disimpulkan ya, kita bisa melangkah dengan penuh kepastian, kemenangan dan sukacita karena Yesus Kristus. Jadi mari ya Bapak Ibu Saudara, hari ini harus punya itu tadi, identitas. Siapa saya? Siapa saudara saya? Imago Dei. Kalau saudara ditanya siapa kau? Dari mana kamu? Saya dari sorga gitu. Haleluya, jawabannya gitu ya. Imago Dei, saya serupa dan segambar dengan Yesus. Kemudian ditanya, apa arti hidupmu? Saya berarti. Arti hidup saya, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jikalau aku hidup, aku bekerja dan memberi buah. Menjadi kemajuan bagi umat. Menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Itu arti hidup kita. Dan yang terakhir, apa tujuan hidup kita? Purpose-nya kita adalah kita menjadi orang-orang yang menang.
menang di dalam dunia karir, menang dalam dunia pekerjaan. Sebab Tuhan berkata kamu diangkat jadi kepala bukan ekor. Itu tujuan kita. Dan tujuan akhir kita adalah masuk surga. Ya.